Welcome back to my channel. Halo sahabat pejuang CPNS, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Di video kali ini kita akan membahas Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019. Buat teman-teman yang belum dukung channel aku, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu menjadi orang yang pertama mendapatkan notif tentang video yang aku upload selanjutnya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Undang-undang tentang kesehatan ini merupakan penyumbang soal untuk SKB CPNS Tenaga Kesehatan yang setiap tahunnya hampir selalu keluar. Jadi di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kita langsung ke soal nomor 1. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis merupakan pengertian dari A. Sehat, B. Kesehatan, C. Kesehatan masyarakat, D. Pelayanan kesehatan, atau E. Kesuburan. Yaitu B. Kesehatan. Pembahasannya di mana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berarti jawabannya ialah B. Soal nomor 2. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan di bawah ini kecuali A. Peri kemanusiaan, B. Keseimbangan, C. Manfaat, D. Kedisiplinan, atau E. Perlindungan. Kecuali yang D. Kedisiplinan. Pembahasannya, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Berarti kecuali yang D. Soal nomor 3. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan merupakan pengertian dari A. Kesehatan, B. Sehat, C. Tenaga farmasi, D. Tenaga kesehatan, atau E. Tenaga medis. Yaitu D. Tenaga kesehatan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berarti jawabannya ialah D. Pengertian dari tenaga kesehatan. Soal nomor 4. Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud diatur oleh A. Peraturan Menteri, B. Organisasi profesi, C. Pusat Pelayanan Kesehatan, D. Jabatan Fungsional, atau E. KTKI. Jawabannya ialah organisasi profesi, di mana tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud diatur oleh organisasi profesi. Sedangkan untuk hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional diatur dengan peraturan menteri. Berarti teman-teman, kode etik dan standar profesi itu diatur oleh organisasi profesi, sehingga jawabannya ialah B. Soal nomor 5. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu A. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, B. Jumlah sarana pelayanan kesehatan, C. Jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada, D. Bukan salah satu di atas, atau E. Benar semua di atas. Jawabannya ialah E. Benar semua di atas, di mana pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, jumlah sarana pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Sehingga A, B, dan C ini benar. Sehingga jawabannya ialah E. Benar semua di atas. Soal nomor 6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas A. Pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan, B. Pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, C. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan pelayanan kesehatan promotif, D. Pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan keluarga, atau E. Pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan keluarga. Yang benar ialah B. Pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pembahasannya, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga jawabannya ialah B. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas B. Soal nomor 7. Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini kecuali A. Luas wilayah, B. Kebutuhan kesehatan, C. Fungsi budaya, D. Jumlah dan persebaran penduduk, atau E. Pola penyakit. Kecuali yang C. Pembahasannya, di mana penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Pertama, luas wilayah. Kedua, kebutuhan kesehatan. Ketiga, jumlah dan persebaran penduduk. Keempat, pola penyakit. Kelima, pemanfaatannya. Keenam, fungsi sosial. Dan ketujuh, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Sehingga kecuali yang C, fungsi budaya. Bukan fungsi budaya tetapi fungsi sosial.
Soal nomor 8. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut. A. Pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan reproduksi. B. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan keluarga berencana. C. Kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, dan pelayanan kesehatan pada bencana. D. Pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, serta penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Atau E. Benar semua di atas, yaitu yang E, benar semua di atas, di mana penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. 1. Pelayanan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan tradisional. 3. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. 4. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 5. Kesehatan reproduksi. 6. Keluarga berencana. 7. Kesehatan sekolah. 8. Kesehatan olahraga. 9. Pelayanan kesehatan pada bencana. 10. Pelayanan darah. 11. Kesehatan gigi dan mulut. 12. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. 13. Kesehatan matra. 14. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 15. Pengamanan makanan dan minuman. 16. Pengamanan zat adiktif. Dan 17. Bedah mayat. Berarti benar semua di atas. Soal nomor 9. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi berbagai kegiatan dengan melakukan pendekatan kecuali. A. Promotif. B. Selektif. C. Kuratif. D. Preventif. Atau E. Rehabilitatif. Kecuali yang B. Selektif. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, kecuali yang B. Selektif. Soal nomor 10. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada hal di bawah ini. A. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri. C. Gangguan mental berat. D. Bukan salah satu di atas. Atau E. Benar semua di atas, yaitu E. Benar semua di atas. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada hal-hal di bawah ini. Pertama, penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri. C. Gangguan mental berat. Berarti dalam hal menerima ataupun menolak kegiatan yang akan diberikan, pelayanan kesehatan yang akan diberikan, ada beberapa hal yang tidak bisa ditolak oleh pasien apabila mengalami 3 hal seperti ini. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan soal SKB CPNS Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Jangan lupa saksikan pembahasan soal SKB di video aku sebelumnya. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya tentang pembahasan soal SKB CPNS Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa share ya teman-teman, supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye.